Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan sebuah karunia nikmatnya yang sangat besar, baik itu nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini kita masih dapat melakukan sebuah kegiatan pembelajaran yang meskipun melalui daring atau via online. Besar harapan saya kepada anak-anakku semua, kepada adik-adikku semua, agar terus mengikuti pembelajaran ini dengan serius dan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena demi kecerdasan kalian dan demi kemajuan kalian, maka kami pun yang mengajar dengan sungguh-sungguh, yang belajarnya pun harus dengan sungguh-sungguh. Dan tidak lupa pula salawat teriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'innya, dan mudah-mudahan tercurah kepada kita sekalian selaku umatnya yang istiqamah di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mata pelajaran kali ini, saya akan mengajarkan tentang Quran Surah Al-Alaq. Atau pelajaran kali ini adalah pelajaran Qurdis atau Al-Quran Hadis untuk kelas 6. Untuk kelas 6. Baik itu 6A ataupun 6B. Nah, di dalam buku paketnya, di dalam buku paketnya di halaman 2. Dalam buku paketnya di halaman 2, bab pertama tentang memahami Quran surah Al-Alaq. Bab pertama di halaman 2, di situ ada membaca dan menerjemahkan surah Al-Alaq. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan mencontohkan membaca Quran surah Al-Alaq serta menerjemahkan dan memahami dengan seksama tentang Quran surah Al-Alaq ini. Nah, silahkan mendengarkan apa yang saya baca pada kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembacaan surah Al-Alaq sudah saya bacakan. Nah, silahkan untuk anak-anakku semua yang menonton video ini,
Ya, silahkan membaca surah Al-Alaq dengan tajwid makharijul huruf dengan benar. Ya, sekali lagi, bagi anak-anakku semua, silahkan membaca surah Al-Alaq dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar. Serta ini bagian dari tugas ya. Tadi yang pertama membaca, dan yang kedua, silahkan kalian menghafal Quran surah Al-Alaq ini. Lalu ketika sudah hafal, dibuatkan video dan dikirimkan langsung ke WhatsApp saya. Saya tunggu sampai dengan Rabu depan. Rabu atau Kamis minggu depan. Ya, Rabu atau Kamis di minggu depan atau di pekan depan. Ya, saya tunggu 1 minggu waktunya. Silahkan kalian membaca dengan benar dan kalian menghafal dengan benar. Ya, video hafalannya itu saya tunggu sampai Rabu atau Kamis pekan depan. Nah, untuk terjemahannya, untuk artinya, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang sudah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan sebuah pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbikar ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali. Ara'aital ladzi yanha. Maka bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Abadan idza shalla. Melarang apa? Melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran? Au amara bit taqwa, atau dia menyuruh kepada bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka, yaitu ubun-ubun orang-orang yang mendustakan lagi dia durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat yang menyiksa semua orang di alam kubur. Dan malaikat zabaniyah itu tidak ada rasa kasih sayangnya, tidak ada rasa kasihannya, tidak ada rasa sedihnya. Yang ada dalam dirinya adalah sifat kejam. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkan dirimu kepada Allah. Ya, itu artinya. Ya, maka untuk anak-anak silakan dibuka silakan dibuka buku paketnya di halaman 5. Ya, silakan dibuka buku paketnya di halaman 5. Ayo kita memahami isi kandungan surah Al-Alaq. Ya. Nah,
Surah Al-Alaq itu terdiri dari 19 ayat. Surah Al-Alaq termasuk surah Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu adalah sebuah surat yang turun di kota Mekah atau sebuah surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Sedangkan surat Madaniyah adalah sebuah surat yang turun di kota Madinah atau yang turun setelah Rasulullah hijrah. Pahami ya? Nah, surah Al-Alaq merupakan surah ke-96 dalam urutan surat di Al-Quran. Paham ini? Surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96 di dalam urutan yang ada di Al-Quran. Ya. Nah, surah Al-Alaq juga dinamai surah Iqra bismi rabbika atau Al-Qalam. Menurut buku Al-Quran dan tafsirnya pada jilid 10 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 2011, kata Al-Alaq diambil dari kata aliqa. Aliqa yaluqu unuqan. Aliqa yaluqu unuqan. Yang artinya apa? Yang artinya bergantung. Atau juga alaq ini artinya sebuah gumpalan. Ya, sebuah gumpalan. Tuh makanya tertera tuh di dalam ayat yang kedua tuh. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Sungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Makanya surah Al-Alaq ini, nama dari surah Al-Alaq ini diambil daripada ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Adapun surah Al-Alaq ini dari ayat 1 sampai dengan 5 ini merupakan wahyu yang pertama diterima oleh Nabi. Jadi Nabi itu ketika di umur 40 tahun pertama kali mendapatkan wahyu ya Quran surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Itu. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, wahyu pertama Nabi Muhammad apa? Nah, jawabannya Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, maka di kisahnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sudah gelisah, sudah tidak nyaman lagi melihat kemaksiatan pada saat itu di kota Makkah. Banyaknya rampok, banyaknya judi, banyaknya minuman-minuman keras, banyaknya mabuk-mabukan segala macam ya. Dan segala macamnya itu banyak kemaksiatan merajalela. Maka Nabi tidak nyaman. Akhirnya Nabi lari. Nabi pergi. Ya kemana? Ke dalam gua yang disebut dengan Gua Hiro. Ya, yang disebut dengan Gua Hiro. Nah, Nabi berdiam diri di gua tersebut, di Gua Hiro tersebut, sampai turunlah sesosok manusia, ya, tapi dia bercahaya banget, putih. Tetapi itu malaikat, ya. Jadi datanglah seperti manusia, tetapi itu bercahaya. Saking bercahayanya sampai gua itu terang. Ya, saking bercahayanya sampai gua itu terang. Itu. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad kaget. Nabi Muhammad kaget melihat kedatangannya. Maka malaikat tersebut yang menyamar menjadi manusia langsung memeluk Nabi. Kata malaikat yang memeluk Nabi tersebut, "Iqra ya Muhammad." Nah, kata Nabi, "Ma ana biqari." Baca ya Muhammad. Saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali. "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari." Tetap Nabi jawabannya, saya tidak bisa membaca. Nah, baru dilanjut dari situ. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram
alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dituntunlah Nabi membaca Quran surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan 5. Nah, pokok kandungan daripada Quran surah Al-Alaq ini secara keseluruhan adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penciptaan manusia dari segumpal darah yang sangat kecil, ya, menjadi manusia. Jadi inti dasar manusia ini adalah segumpal darah awalnya yang sangat kecil, lalu diproses selama 9 bulan di dalam kandungan dalam rahim ibu. Nah, jadilah sesosok manusia. Nah, makanya dengan kasih sayangnya Allah, dengan keagungannya Allah, dengan kebesarannya Allah, dengan kebaikannya Allah, Allah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui oleh manusia. Ya, bagaimana cara Allah mengajarkannya? Cara Allah mengajarkannya diberikanlah kemampuan kepada seseorang. Kemampuan apa? Kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan mencari tahu berbagai ilmu pengetahuan, ya, sehingga manusia itu berkuasa, manusia itu memiliki keistimewaan yang lebih daripada makhluk yang ada di bumi lainnya. Itu poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga, semakin banyak membaca, maka semakin banyak pula ilmu yang diketahuinya. Nah, makanya nih, buat anak-anak kelas 6, terus sering-sering diasah ilmunya. Ya, terus rajin-rajin baca buku. Karena kalian itu sebentar lagi akan menghadapi ujian penentu lulus atau tidaknya kalian. Maka ilmu kalian itu bisa semakin banyak, ilmu kalian bisa nambah, kalian bisa menjadi semakin cerdas. Karena apa? Karena banyaknya membaca. Kalau kalian sedikit membaca, maka dikhawatirkan ketika nanti ujian kalian tidak tahu jawabannya. Ya, makanya terus sering-sering membaca, ya. Nah, ini merupakan bagian daripada pokok kandungan dari Quran surah Al-Alaq. Nah, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia telah melupakan nikmat Allah yang melimpah kepadanya, namun manusia menjadi sombong dan takabur karenanya. Nah, kenapa Allah katakan seperti itu? Ya, kalian bisa buka di halaman 6-nya. Di situ ada juga tuh pokok-pokok kandungannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia telah melupakan nikmat Allah yang melimpah kepadanya, namun manusia menjadi sombong dan takabur karenanya. Jadi manusia terkadang kalau sudah pintar, kalau sudah cerdas, merasa lupa sama Allah. Oh, saya pintar karena saya belajar. Oh, saya pintar karena ini. Oh, masih mending saya pintar, dia bodoh. Terus dia sombong. Dia lupa yang memberikan kita nikmat membaca itu siapa? Yang memampukan kita itu membaca siapa? Yang memampukan kita belajar itu siapa? Nah, makanya kan sebelum belajar itu selalu diawali dengan doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, anugerahkanlah saya ilmu. Ya, warzuqni fahman, ya, dan ya Allah, mudahkanlah saya dalam memahami ilmu. Kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Yang memberikan ilmu Allah, yang mencerdaskan kita Allah, yang dapat memahamkan otak kita tentang sebuah keilmuan Allah. Manusia tiada daya dan upaya, ya, maka yang memiliki daya dan upaya adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Nah, yang kelima, poin yang kelima, peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu membangkang dan menghalang-halangi orang lain untuk berbuat kebaikan. Orang yang berbuat demikian niscaya masuk ke dalam neraka dengan ditarik ubun-ubunnya. Nah, dimaksud ayat ini Allah memberikan peringatan nih, tegas.
ya kepada orang-orang yang menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Contoh, ada teman mau belajar, dihalang-halangi, digangguin, ya diajak bercanda. Udah tahu temannya mau belajar tapi digangguin, dihalangin, dibercandain, sampai lo berantem. Nah, yang ngegangguinnya itu sama Allah diancam tuh. Kalau kamu masih mengganggu orang yang sedang belajar, kalau kamu masih mengganggu orang yang sedang berbuat kebaikan, ya, maka kamu akan aku tarik ubun-ubunnya dan akan aku masukkan ke dalam neraka. Nah, itu kata Allah. Tuh, nah makanya untuk kalian semua, jangan pernah mengganggu orang yang sedang berbuat baik. Jangan pernah mengganggu orang yang sedang mengerjakan tugas. Jangan pernah mengganggu orang yang sedang belajar, orang yang sedang mengaji. Pada dasarnya jangan pernah iseng, jangan pernah jahil. Karena kalau kalian jahil, Allah ancam. Apa ancamannya tadi? Akan ditarik ubun-ubunnya dan akan Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan poin yang terakhir, setiap kebaikan yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka akan terputus daripada kasih sayang Allah. Nah, makanya ya kata Nabi, segala perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah fahuwa aqta, maka amalan tersebut terputus atau sia-sia. Ya, nah makanya kita mau belajar membaca bismillah. Kita mau makan membaca bismillah, kita mau tidur membaca bismillah, kita mau pergi keluar dari rumah membaca bismillah. Biar apa? Biar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja untuk pembelajaran pagi hari ini, ya, atau untuk pembelajaran Al-Qur'an hadis ini. Nah, untuk tugasnya tadi yang pertama, tugasnya membaca surah Al-Alaq. Yang kedua, menghafalkan surat Al-Alaq. Lalu dibuatkan video dan dikumpulkan paling lambat, ya, dikumpulkan paling lambat Rabu atau Kamis pekan depan atau minggu depan. Ya. Saya ulangi sekali lagi biar nggak ada yang nanya lagi nih nanti nih. Ya. Membaca surah Al-Alaq itu tugas yang pertama. Yang kedua, menghafalkan surah Al-Alaq, lalu dibuat video dan pengumpulannya paling lambat minggu depan, hari Rabu atau hari Kamis minggu depan. Ya. Hanya yang dihafalkan hanya ayatnya saja, tidak perlu sama artinya. Dan dikirimkan melalui WhatsApp saya, bukan di grup. Sekali lagi, mengirim tugasnya melalui WhatsApp saya, bukan di grup. Nah, yang ketiga, silahkan tulis Quran surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai terakhir. Ayatnya saja. Ya, ditulis di buku tulis. Saya tunggu hari ini paling lambat jam 3 sore. Adapun yang terlambat mengumpulkannya, maka tetap akan terkena konsekuensinya. Tetap akan ada nilainya, tetapi akan ada pengurangan nilai. Ya, karena terlambat mengerjakan tugas. Ya, karena terlambat mengerjakan tugas. Saya tunggu sampai jam 3. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama membaca surah Al-Alaq, yang kedua menghafalkan, ya, lalu dibuat video dan dikirimkan ke WhatsApp saya. Itu saya tunggu paling lambat Kamis atau hari Rabu atau Kamis minggu depan. Ya, dan yang ketiga, menulis Quran surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan yang terakhir. Ya, dari ayat 1 sampai dengan
Ayat yang ke-19. Saya tunggu jam 3 sore. Bagi yang terlambat akan terkena konsekuensinya, tetapi tetap akan saya beri nilai. Ya, tetap akan saya beri nilai. Untuk tugas saya di bawah santai. Ya, di bawah santai, tapi harus mengerjakan. Ya, harus mengerjakan. Nah, untuk tugas kali ini kenapa banyak kok ada 3, dari mulai membaca, menghafalkan, dan menulis? Ya, karena tugas tersebut untuk nilai Al-Quran hadis dan untuk nilai BTP. Ya, jadi mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.